Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Alhamdulillah, ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga selalu semangat dalam belajar, ya meskipun kita masih belajar dari rumah. Ya, karena situasi COVID-19 saat ini masih mengkhawatirkan untuk kita belajar di sekolah. Ya, masih semangat anak-anakku meskipun belajar dari rumah? Masih. Ya. Masih. Alhamdulillah. Ya, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nantinya dalam menerima materi pada pembelajaran kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmunya. Ya. Saya tunjuk salah satu untuk membaca doa. Ya, Andi Zahratul Sita yang baca doa. Silahkan nak. Ya, Pak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersama-sama membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang materi pembelajaran kedua dalam subtema 3. Ya, materi pembelajaran kedua itu ya yang kita pelajari kemarin ketika bumi berhenti berputar. Adapun subtema kita pada hari ini yaitu hari kiamat. Sebelum kita lebih jauh dalam pembelajaran hari ini, adakah anak-anakku yang mengetahui apa itu hari kiamat? Siapa yang bisa? Andi Saratul Sita, apa itu hari kiamat? Apakah nama lainnya yang mau disebutkan? Ataukah macam-macamnya? Pokoknya apa yang kalian tahu tentang hari kiamat, silakan diutarakan. Ya. Hari kiamat adalah hari kiamat. Bisa diperkeras suaranya, nak? Atau gangguan jaringan yang lain ada yang bisa berkomentar tentang hari kiamat? Hari kiamat adalah hari akhir. Ya, hari akhir.
Ya, kadang juga disebut dengan hari akhir. Ya. Beriman kepada hari akhir apakah masuk dalam rukun iman? Beriman kepada hari akhir apakah masuk dalam rukun iman? Ya, masuk ya. Masuk. Ya, itu rukun iman keberapa? Ayo kita hitung. Ya. Rukun iman yang pertama itu apa? Iman kepada Allah. ya Allah. Yang kedua, iman kepada Iman kepada malaikat. malaikat. Yang ketiga, iman kepada Kitab. ya kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. ya. Artinya pelajaran kita hari ini merupakan rukun iman yang kelima. Iya, betul. Ya, jadi beriman kepada hari kiamat itu adalah merupakan rukun iman yang kelima. Jadi seorang muslim atau orang yang beragama Islam harus percaya bahwa nantinya akan ada yang namanya hari kiamat. Ya. Namun sebelum kita memasuki materi inti, Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anakku mampu menjelaskan atau mengetahui makna hari akhir. Dan yang kedua, anak-anakku mampu mengetahui dan menjelaskan macam-macam hari akhir. Ya. Dan yang ketiga, anak-anakku mampu menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum anak-anakku memasuki materi inti pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan menguji pengetahuan awal kalian melalui LKPD. Ya, LKPD-nya akan saya kirim ke WA ya supaya anak-anakku bisa mengerjakan LKPD-nya nantinya. Ya. Jadi setelah mengerjakan nanti LKPD, anak-anakku melanjutkan mencari materi yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Ya, setelah nanti anak-anakku mencari materi, baik itu materinya dicari melalui buku pembelajaran, ataupun dicari melalui internet, ataupun dicari melalui YouTube. Ya, yang penting anak-anakku bisa nanti setelah mencari, anak-anakku nantinya bisa menjelaskan apa makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Jadi, ya setelah sesi pertama ini, ya kita akan buka kembali Meet. Saya berikan waktu 45 menit. Ya, ke depan anak-anakku akan mencari literatur tentang hari kiamat, yaitu makna hari kiamat dengan macam-macam hari kiamat. Ya, sudah dipaham semua anak-anakku? Paham. Ya. Jadi apa tugasnya sekarang? Yaitu
mencari literatur tentang makna hari kiamat dan macam-macam hari kiamat. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita kembali lagi. Jadi, saya berharap anak-anakku tadi sudah menemukan semua tentang apa itu makna hari kiamat dan macam-macam hari kiamat. Ya, jadi untuk menguji apakah kalian betul-betul mencari materi tentang yang Bapak sebutkan tadi, ya, saya akan menanyakan satu persatu kepada kalian apa yang bisa kalian utarakan atau paparkan tentang apa yang kalian dapatkan tadi, baik itu melalui internet, melalui YouTube, ataupun buku pembelajarannya. Ya, Muhammad Arif. Iman kepada hari. Apa yang didapatkan Muhammad Arif tentang hari kiamat? Adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Ya, betul sekali. Nanti pada saat hari kiamat, ya, semua alam semesta termasuk dunia akan mengalami kehancuran. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Nadia. Nadia? Nadia Syab. Nadia Arika. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Ya, betul sekali, Nak. Hari akhir itu nantinya akan ditiup trompetnya malaikat Israfil. Jadi, sebagaimana yang telah kita pelajari dahulu, malaikat yang bertugas untuk meniup trompet sangkakala yaitu malaikat Israfil. Jadi, tugasnya malaikat Israfil itu meniup trompet pada saat akan terjadi hari akhir. Betul sekali apa yang diutarakan oleh Nadia Arika. Ya, selanjutnya Yunita. Saya Pak. Yunita. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Ya, pada hari kiamat nanti kalau terjadi hari kiamat, ya, semua benda-benda akan porak-poranda. Kenapa porak-poranda? Karena bumi ini akan hancur semua. Ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi Yunita. Sekarang Erika, apa yang didapatkan Nak Erika? Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Ya, gunung-gunung meletus, hancur berhamburan. Ya, disebutkan juga bahwa gunung-gunung itu akan berterbangan seperti halnya dengan kapas yang ditertiup angin. Ya, betul sekali Nak Erika. Selanjutnya Aulia. Aulia Rianti. Bumi berguncang, memuntahkan isi perutnya. Bumi memuntahkan isi perutnya. Ya, itu maksudnya Nak, bumi memuntahkan isi perutnya. Ya, kalau terjadi gempa bumi, biasanya itu bumi akan bergoncang. Kalau sudah dahsyat sekali seperti halnya hari kiamat, akan keluar itu api yang mencair atau disebut dengan lahar atau magma. Seperti itu Nak, nantinya akan terjadi hari kiamat. Ya. Selanjutnya Lucy.
Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Ya, lautan juga akan meluap. Ya, terjadi tsunami, gelombang tinggi, nasapu semua daratan yang ada, tumpah semua air laut. Makanya bersamaan semua akan hancur. Selanjutnya, Isa. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Ya, benda-benda di langit bergerak tanpa kendali. Ya, kalau selama ini kalau belajar di pelajaran IPA, bumi berputar sesuai dengan porosnya, begitu pula juga dengan planet-planet yang lain. Kalau nanti terjadi hari kiamat, tidak ada yang berputar di jalurnya, bukan jalannya yang dia tempati, sehingga jika bertabrakan maka terjadi kehancuran. Ya, itu yang disebut dengan kiamat, nak. Ya, bagus sekali semua jawabannya. Ya, ini menandakan bahwa anak-anakku betul-betul mencari apa yang bisa dijadikan sebagai penjelasan dalam makna hari kiamat. Ya, selanjutnya tentang tujuan pembelajaran kedua kita. Siapa yang bisa menjelaskan tentang macam-macamnya lagi? Macam-macamnya. Nadia. Nadia bisa, Nadia? Iya, Pak. Ya. Apa macam-macamnya, nak? Ada berapa macam itu hari kiamat? 2, Pak. Oh, ada 2. Sebutkan salah satunya, nak. Kiamat Sugra. Ya, apa itu yang dimaksud dengan kiamat sugra? Kiamat Sugra adalah kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Ya, kiamat sugra itu biasa juga disebut dengan kiamat kecil. Betul sekali, nak. Jadi anak-anakku sekalian, ya salah satu dari macam hari kiamat itu adalah kiamat sugra atau kiamat kecil. Artinya baru sebagian bumi yang mengalami dampak atau kehancuran. Ya, ada yang bisa memberikan contoh atau Nadia, ada contohnya, nak, yang kita dapatkan? Atau yang lain? Saya, Pak. Arif, ya apa contohnya, nak, Arif? Contoh tragedi tsunami di Aceh tahun 2004 menelan korban ratusan ribu jiwa. Ya, betul sekali. Tragedi tsunami di Aceh yang menelan korban itu merupakan bencana yang dikategorikan sebagai kiamat kecil atau kiamat sugra. Ya, baru-baru ini juga ada gempa bumi. Yaitu juga merupakan kiamat sugra. Selanjutnya Andi Saratul Zita, bisa jelaskan kiamat yang kedua, macam karena tadi Nadia menjelaskan bahwa ada 2 macamnya. Apakah Andi Saratul Zita mengetahui macam yang kedua itu? Macam yang kedua kiamat itu adalah kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat besar, yaitu terjadinya kiamat kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Ya, betul sekali. Kiamat kubra yaitu disebutkan juga dengan kiamat besar. Ya, sebagaimana yang telah kalian jelaskan tadi. Ada yang gunung meletus, planet bertabrakan, itu semua dikategorikan dengan kiamat kubra. Ya. Ya, baiklah anak-anakku. Ya, saya rasa anak-anakku betul-betul sudah memahami, betul-betul sudah mencari literatur atau materi yang bisa membantu kita untuk memahami makna dan macam-macam hari kiamat.
Ya, untuk pemahaman lebih jauh, apakah anak-anakku ada yang ingin bertanya? Apakah itu kalau nanti ada pertanyaan, bisa juga anak-anakku bisa saling menjawab. Ya, jangan cuma Bapak yang menjawab. Nanti kalau ada yang kalau semuanya tidak tahu, baru Bapak yang menjawab. Ya, bisa ya? Bisa. Ya, baiklah, saya buka sesi diskusi sekarang, sesi diskusi. Ya, untuk pendalaman materi kita. Ya, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Saya, Nak. Nah, apa pertanyaan Nak? Adakah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang hari akhir, Pak? Oh, hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, adakah anakku yang bisa menjawab? Arif, mau coba menjawab Arif? Ya, kalau tidak ada menjawab, Bapak akan memberikan. Ya, sebenarnya ini nanti kita pelajari di bagian selanjutnya. Ya, ayat-ayat yang mengenai tentang hari kiamat. Ya, ayat yang menyebutkan tentang hari kiamat mungkin anak-anakku biasa dengar surah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Biasa dengar Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Biasa dengar itu, Nak? Bisa, Pak. Ya, itu salah satu ayat, Nak, yang akan kita pelajari nantinya tentang hari kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ada yang bisa sambung? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ada yang hafal, Nak? Yauma yakumun nasu kal farasil mabasus. Ya, lanjut. Wa takunul ba'du kal ismil Lanjut. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. wa ma adraka Mahia narun narun hamiyah. hamiyah. Ya, itu salah satu ayat, Nak, yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ya, begitu, Nak. Masih ada pertanyaan yang lain? Halo? Ada pertanyaan yang lain, Nak? Ya. Kalau belum ada pertanyaannya, ada Arif? Oh, Andisa Ratusita apa, Nak? Apa perbedaan alam yang sekarang sama alam yang akhir? Ya. Apa perbedaan alam yang kita alami sekarang dengan nanti di hari akhir? Ya. Di sini, Nak, di alam dunia itu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, dari ibadah itu nantinya kita memperoleh pahala kebaikan. Ya, untuk tempatnya orang yang banyak pahala kebaikannya nanti di hari kemudian itu adalah tempatnya di surga. Sebaliknya, untuk tempatnya orang-orang yang banyak dosanya akan ditempatkan di neraka. Jadi, amalan kita tergantung dari apa nanti yang kita tempati di sana. Kalau banyak amalan baik kita ditempatkan di surga, Nak. Kalau banyak amal jelek kita, banyak dosa tak akan ditempatkan di neraka. Ya, seperti itu, Nak. Oh iya, Pak. Ya, masih ada pertanyaan yang lain, Nak? Oh iya, Pak.
Ya, jika sudah tidak ada, nantinya kita simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang makna dan macam-macam hari kiamat. Ya, yang pertama kita harus mengetahui bahwa hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Ya, hari kiamat itu ditandai dengan kehancuran seluruh alam semesta. Baik itu gunungnya, lautnya, seluruh yang ada di dunia ini akan mengalami kehancuran. Ya, adapun macam-macam hari kiamat ada dua. Yang pertama kiamat sughroh atau disebut juga dengan kiamat kecil. Ya, contohnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir. Ya, itu contoh dari kiamat sughroh. Untuk kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar. Ya, kiamat besar ini merupakan kehancuran seluruh alam semesta. Ya, kiamat besar akan ditandai dengan ditiupnya apa, Nak? Ya, ditiupnya sangkakala. Ya, betul. Ya, semoga pelajaran kita pada hari ini dapat anak-anakku pahami dengan baik, dapat anak-anakku aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, dapat memotivasi anak-anakku untuk selalu berbuat amal kebaikan, menjadi anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua, rajin melaksanakan sholat, dan ibadah-ibadah lainnya, supaya anak-anakku nantinya ditempatkan di mana, Nak? Surga. Ya, semuanya mau surga toh? Mau semua masuk surga? Iya, kalau mau masuk surga berarti harus memperbanyak amal kebaikan. Ya, kalau kita melaksanakan dosa, kita harus cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan kesalahan kepada sesama teman, sesama manusia, ke orang tua kah, teman tak kah, atau siapa, segera kita meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, kalau kepada Allah kita berbuat kesalahan, kita memohon ampun. Kalau kepada sesama manusia kita meminta maaf. Jadi terima kasih anak-anakku sudah bergabung pada kelas hari ini. Semoga anak-anakku semua nantinya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 4M kalau Bapak 4M. Kalau yang selama ini kita tahu itu 3M. Ya, kalau Bapak 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari virus corona. Ya, baiklah. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti Bapak kirim ke WA ya untuk dikerjakan di Google Meet, di Google Form-nya ya. Seperti biasa akan dikirim melalui Google Form dan akan dikerjakan oleh anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.